Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6004, menuju zaman para dewa. Surat ini menetapkan batasan yang sangat ketat. Hanya nafas Chu Feng yang bisa dibuka. Jika ada orang lain yang mencoba membukanya, surat itu akan hancur. Orang yang mengatur surat ini, bahkan Presiden Kamar Dagang Prajurit, memiliki kepercayaan mutlak. Chu Feng mengambil surat itu dan membukanya dengan nafasnya. Setelah pembatasan dicabut, dua helai nafas mengalir ke telapak tangan Chu Feng. Kedua nafas ini sangat familiar, yaitu nafas Xianhai Xiaoyu dan Xiao Yuer. Merasakan dua napas ini, jantung Chu Feng turun drastis. Setelah membongkarnya dan melihat baris tulisan itu, hatiku sedikit berdebar. Saudara Chu Feng, saya dan keluarga saya aman, jangan khawatir, jaga dirimu, pastikan untuk menjaga dirimu sendiri. Ini diserahkan oleh Xianhai Xiaoyu kepada Chu Feng. Dan aura yang masuk ke dalam tubuh Chu Feng juga menyampaikan kepada Chu Feng bahwa kakak dan adik mereka baik-baik saja. Senior, siapa yang memberimu surat ini? Tanya Chu Feng. Itu dikirim oleh para tetua klan ikan Xianhai. Dia juga mengalami beberapa luka pada saat itu. Meski tidak mengancam nyawa, itu bukan luka ringan. Adapun waktunya, setelah kejadian yang terjadi pada klan ikan Xianhai. Klan ikan Xianhai benar-benar menderita kerugian besar kali ini, dan saya khawatir fondasinya terguncang. Mengenai apa yang saya katakan, saya yakin Anda sudah mendengarnya, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Nah, selain surat ini, apakah sesepuh itu mengatakan sesuatu? Tidak ada yang dikatakan. Sebenarnya aku juga ingin tahu siapa yang menyerang klan ikan Xianhai. Tetapi para tetua klan ikan Xianhai berkata bahwa tidak ada gunanya bagiku untuk mengetahuinya, dan mereka misterius. Tidak, bahkan surat itu hanya bisa dibuka olehmu, seolah-olah kamu takut aku akan membocorkan rahasianya. Presiden Kamar Dagang Prajurit sedikit mengeluh. Dia berpikir bahwa dia masih memiliki persahabatan dengan klan ikan Xianhai. Tapi sekarang hal sebesar itu terjadi pada klan ikan Xianhai, tidak ada informasi yang diungkapkan kepadanya. Dia bahkan menolak menyebutkan siapa pelakunya, dan dia merasa diperlakukan seperti orang luar. Chu Feng, apa yang tertulis di surat itu? Presiden Kamar Dagang Prajurit masih memandang Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Faktanya, tingkat kultivasinya sedemikian rupa sehingga dia bisa merasakannya sendiri. Dia bisa merasakan isi surat itu tanpa melihatnya secara langsung. Tapi dia tidak melakukannya. Dia mengeluh dengan kata-kata, tetapi dalam tindakannya dia tetap menghormati keputusan klan ikan Xianhai dan Chu Feng. Jika Chu Feng bersedia memberitahunya apa yang terbaik, tetapi jika dia tidak bersedia, dia sebenarnya tidak keberatan. Saya baru saja menerima kabar bahwa mereka saat ini aman. Chu Feng tidak menyembunyikannya dan menyerahkan surat itu kepada Presiden Kamar Dagang Prajurit. Chu Feng merasa isi surat itu tidak penting. Yang penting kedua nafas itu memang bisa membuat Chu Feng yakin bahwa Xianhai Xiaoyu dan Xianhai Yuer setidaknya baik-baik saja dan kehidupan mereka stabil. Presiden Kamar Dagang Prajurit melihat dan mengembalikan surat itu kepada Chu Feng. Bagaimanapun, baguslah mereka baik-baik saja. Faktanya, dia tidak peduli apakah klan ikan Xianhai mempercayai mereka atau tidak. Karena mereka memiliki persahabatan, dia secara alami sangat mengkhawatirkan keselamatan klan ikan Xianhai. Faktanya, dia pergi ke cabang klan ikan Xianhai segera setelah dia mengetahui bahwa klan ikan Xianhai diserang. Dalam kejadian seperti itu, klan ikan Xianhai pasti menderita kerugian besar. Tetapi jika kekuatan tempur teratas dan junior yang luar biasa masih hidup, mereka secara alami akan bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka di masa depan. Chu Feng mengumpulkan surat itu.
Mengenai klan ikan Xianhai, yang paling dia khawatirkan adalah Xianhai Xiaoyu dan Xiao Yuer. Selama keduanya aman, Chu Feng akan merasa lega. Saya tidak akan menyelidiki masalah ini terlalu jauh. Toh kemampuannya memang terbatas. Chu Feng, karena mereka baik-baik saja, kamu tidak boleh terlalu terlibat dalam urusan klan ikan laut abadi. Meskipun aku tidak tahu siapa yang melakukannya, kamu tidak bisa menghadapi lawan seperti itu sekarang. Menurutku temanmu juga memahami amarahmu, jadi dia mengirimimu pesan khusus untuk memberitahumu agar menjaga dirimu sendiri. Tentu saja, mungkin mereka juga ingin menyelesaikannya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah dendam mereka. Jangan khawatir, senior, aku tidak bodoh. Aku tidak akan melakukan apapun yang membahayakan kematianku. Chu Feng tersenyum. Kamu tidak bodoh, tapi kamu juga tidak secerdas itu. Pokoknya, bersikaplah bijaksana. Selain itu, zaman para dewa akan segera dimulai. Anda pasti sudah menyadarinya, kan? Tanya Presiden Kamar Dagang Prajurit. Ya. Chu Feng mengangguk. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Presiden Kamar Dagang Prajurit bertanya lagi. Saya ingin pergi. Saya mengetahuinya. Presiden Kamar Dagang Prajurit merasa sedikit tidak berdaya. Senior, apakah kamu ingin pergi? Tanya Chu Feng. Saya tidak terlalu suka ikut bersenang-senang seperti ini. Selain itu, dalam peristiwa besar seperti zaman para dewa, Istana Suci Tujuh Alam dan kekuatan kuno pasti akan terlibat. Saya merasa meskipun saya pergi, saya tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Jadi, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi, tetapi jangan coba-coba menyeret saya ke dalam air, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Aku hanya bertanya. Chu Feng tersenyum canggung. Bahkan, jika memungkinkan, dia sangat ingin Presiden Kamar Dagang Prajurit menemaninya. Dia bisa merasakan bahwa Presiden Kamar Dagang Prajurit sebenarnya sangat berkuasa. Tapi karena pihak lain tidak mau pergi, Chu Feng tentu saja tidak bisa memaksanya pergi. Sebenarnya aku sangat ingin membujukmu untuk tinggal dan berlatih secara damai bersama Ziling. Tetapi jalan orang berbeda-beda. Saya telah menemukan bahwa Anda suka berjalan di ujung pisau. Namun, orang yang paling berkuasa sebenarnya mengambil jalan ini. Bagaimanapun, kekayaan hanya bisa diperoleh melalui bahaya. Jadi aku tidak akan menasihatimu tentang hal-hal di zaman para dewa. Singkatnya, lakukan apa yang Anda bisa. Jika Anda tidak mendapatkan manfaat apapun, pergilah dari sana secepat mungkin. Jika kamu ingin bertarung sekarang, kamu benar-benar tidak bisa menang melawan mereka. Tetapi Anda masih muda, dan jalan Anda masih panjang, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Senior, jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Chu Feng memamerkan giginya dan tersenyum. Oke, kalau begitu kalian berdua bisa ngobrol. Setelah mengatakan ini, Presiden Kamar Dagang Prajurit menghilang. Chu Feng menoleh untuk melihat Ziling. Kapan kamu akan berangkat? Tanya Ziling. Saya takut kehilangan kesempatan, jadi saya mungkin harus pergi lebih awal, kata Chu Feng. Ziling menghampiri Chu Feng, merapikan pakaian Chu Feng, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, pergilah jika kamu mau, jangan terbebani, aku akan menunggumu di sini. Mata Ziling penuh kepercayaan. Dia yakin Chu Feng bisa kembali dengan selamat. Tapi Chu Feng bisa melihat bahwa kepercayaan di matanya hanya palsu, dan Ziling sebenarnya sangat mengkhawatirkan Chu Feng. Ini normal, lagi pula, dia telah mendengar tentang zaman para dewa, dan Presiden Kamar Dagang Prajurit juga mengatakan bahwa Jie Tianran dan ras kuno akan pergi.
Zaman para dewa mungkin merupakan tempat paling berbahaya di dunia seni bela diri yang luas. Tapi dia jelas khawatir tetapi tidak menunjukkannya. Tentu saja dia takut Chu Feng akan terbebani dan khawatir. Akal sehat Ziling membuat Chu Feng merasa tertekan. Jadi dia memeluk Ziling yang ada di depannya ke dalam pelukannya. Tangan kecil Ziling pun memeluk Chu Feng. Jika memungkinkan, dia sangat ingin Chu Feng tetap tinggal, tapi dia tidak bisa. Bekerja keras bersama. Suatu hari, kita bisa menikmati kedamaian, kata Chu Feng. Ya. Ziling setuju dengan patuh. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan tempat ini dan bersiap untuk pergi ke 7 alam Tianhe. Namun sebelum pergi, Chu Feng mengeluarkan kertas jimat kuno, memasukkan beberapa informasi ke dalamnya, dan kemudian menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Itu diberikan kepadanya oleh 9 naga totem sebelum mereka berpisah, dan pesan dapat disampaikan melalui jimat ini. Saat zaman para dewa dimulai, para master pasti akan berkumpul. Kecuali jika juniornya memang punya keistimewaan. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak akan dapat menemukan sesuatu yang baik bahkan jika dia memungut kain. Jadi dia butuh bantuan. Dan 9 naga totem adalah penolong terbaik yang bisa dia temukan saat ini. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.